Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Roni Sianturi, NIM 152180065. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, model hipotesis, hubungan antar variabel, definisi konsep, dan definisi operasional. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kerangka pemikiran. Pengertian kerangka pemikiran adalah sesuatu yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian atau research question dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Nah, biasanya pada tesis, kerangka pemikiran ini diletakkan di bab kedua setelah subbab tentang tinjauan studi atau tinjauan pustaka. Nah, di sini ada pengertian kerangka pemikiran menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Uma Sekara, Business Research tahun 92. Beliau mengatakan bahwa kerangka berpikir ini adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi, yakni sebagai masalah yang penting. Yang kedua ada dari Surya Sumantri tahun 1986. Beliau mengatakan bahwa seorang peneliti itu harus menguasai teori-teori ilmiah, yakni sebagai dasar bagi argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut adalah suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi objek dalam suatu permasalahan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kita harus menentukan variabel yang detail. Jadi peneliti itu harus menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci. Apabila seorang peneliti tersebut ingin mendapatkan segala macam teori yang nantinya akan dicari untuk bisa mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang lebih jelas. Oleh karena itu, seorang peneliti tersebut tentu harus menentukan variabel data terlebih dahulu. Nah, di bawah ini ada beberapa cara untuk menentukan variabel data. Kita harus perhatikan terlebih dahulu judul yang akan dibuat. Setelah itu tentukan variabel data dari judul. Nah, kemudian tulis seluruh variabel yang sudah ditentukan. Oke, langkah kedua yaitu membaca buku hasil penelitian. Buku yang dimaksud di sini biasa atau dapat berupa ensiklopedia, kamus ataupun juga buku teks lainnya. Langkah ketiga yaitu deskripsikan teori serta hasil penelitian. Apabila membaca buku-buku dari hasil penelitian itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah kalian dapat
dapat atau bisa mengungkapkan teori-teori yang berhubungan itu dengan variabel data yang akan diteliti. Langkah keempat yaitu menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Pada tahap ini yang harus dilakukan ialah menganalisis teori serta juga hasil penelitian secara kritis. Namun di dalam menganalisis ini, seorang peneliti tersebut bisa atau dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan sesuai dengan objek penelitian ini ataupun tidak. Langkah kelima yaitu menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Langkah keenam yaitu sintesa kesimpulan. Langkah selanjutnya, apabila sintesa kesimpulan sudah dilakukan, maka tahap yang terakhir yaitu kita sudah dapat atau sudah bisa menyusun skema dari kerangka berpikir. Yang selanjutnya mengenai jenis kerangka berpikir. Jenis kerangka berpikir ini ada 3, yaitu kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya itu menegaskan mengenai teori yang dijadikan, yakni sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kerangka operasional ini merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih, serta menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. Kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis, yang setelah itu digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat di objek yang akan diteliti. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai hipotesis. Pengertian dari hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo, di bawah, dan tesis, pendirian, pendapat yang ditegakkan, atau kepastian. Artinya yaitu hipotesis ini merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Kegunaan dan fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini. Yang pertama yaitu hipotesis dapat dikatakan sebagai peranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Kedua yaitu hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. Ketiga yaitu hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan, karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri, dapat keluar dari zona nyaman.
Nah, fungsi dari hipotesis sendiri yaitu untuk menguji teori. Yang kedua, untuk mendorong munculnya teori. Yang ketiga, untuk menerangkan fenomena sosial. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik hipotesis. Di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama yaitu hipotesis harus bebas nilai. Maksud dari hipotesis bebas nilai artinya yaitu nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan preferensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Yang kedua yaitu hipotesis harus dapat diuji. Untuk itu instrumen variabelnya harus ada. Hipotesis dapat diuji dengan metode yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengujinya. Sebab peneliti dapat merumuskan hipotesis yang bersih, bebas nilai dan spesifik. Selanjutnya yaitu hipotesis ini diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi. Keempat yaitu hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Kelima, hipotesis harus spesifik dan tidak ambigu. Selanjutnya yaitu hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya yaitu yang terakhir, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Selanjutnya mengenai tahap-tahap pembentukan hipotesis. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Yang kedua yaitu aplikasi atau penerapan. Itu hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar. Yang ketiga yaitu pengumpulan fakta. Yang keempat yaitu formulasi hipotesis. Pembentukan hipotesis dapat melalui intuisi, di mana logika tidak dapat berkata apa-apa tentang hal ini. Hipotesis diciptakan saat terdapat hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Yang kelima yaitu pengujian hipotesis. Artinya mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diamati. Dalam istilah ilmiah, hal ini disebut verifikasi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi atau penerapan. Apabila hipotesis itu benar dan dapat diadakan menjadi sebuah ramalan atau prediksi, dan prediksi itu harus terbukti cocok dengan fakta. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang hubungan hipotesis dan teori. Hal yang dirumuskan dalam hipotesis hanya merupakan dugaan sementara atas suatu masalah yang didasarkan pada hubungan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Sebab teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti atau dipelajari dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menguji suatu teori. Untuk menguji teori tersebut, peneliti menguji hipotesis yang
diturunkan dari teori tersebut. Yang kedua yaitu jika teori merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar konsep. Nah, kalau hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabelnya. Oke, selanjutnya tentang macam-macam hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Kedua, hipotesis komparatif sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau antara dua variabel penelitian. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang model hipotesis. Pengertian dari model hipotesis. Model hipotesis adalah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, model citra, atau rumusan matematis. Menurut menurut Murty, tahun 1990 menyatakan bahwa model adalah suatu representasi yang memadai dari suatu sistem dan dikatakan memadai jika telah sesuai dengan tujuan dalam pikiran peneliti. Alasan pembuatan model hipotesis ini, penelitian langsung pada sistem yang ada untuk memahami perilaku dalam berbagai kondisi memang mungkin dilakukan. Tetapi pada kenyataannya sistem yang ada ternyata tidaklah sederhana, sehingga untuk dapat melakukan penelitian langsung akan memakan biaya yang besar dan tidak praktis. Selain itu, sesuai dengan definisi dan pengertian model, bahwa model merupakan representasi ideal suatu sistem yang menjelaskan perilaku sistem tersebut. Selain itu, model juga bermanfaat secara akademik maupun secara manajerial. Secara akademik, model dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ataupun objek-objek. Model merupakan pengganti teori ataupun sebagai koreksi atau klarifikasi terhadap teori yang sudah ada. Ditinjau secara manajerial, model merupakan alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, alat komunikasi, dan alat bantu dalam memecahkan sebuah masalah. Oke, selanjutnya mengenai hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel atau sering dikenal yaitu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan simbol X dan Z biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal atau sebab akibat. Menurut Narbuko dan Ahmad di tahun 2005, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak selalu merupakan hubungan kausal. Lebih ditegaskan bahwa terdapat variabel yang saling berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lainnya. Usaha untuk mencari hubungan antar variabel sesungguhnya mempunyai tujuan akhir untuk melihat kaitan pengaruh antar variabel tersebut.
Jenis-jenis hubungan antar variabel menurut Narbukko dan Ahmadi, yaitu hubungan simetris, hubungan timbal, yang kedua hubungan timbal balik, dan yang ketiga yaitu hubungan asimetris. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai definisi konsep. Nah, konsep ini adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak. Contohnya seperti kejadian, keadaan, kelompok. Nah, diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan dengan yang lainnya. Nah, dalam dunia penelitian ini dikenal dua pengertian mengenai konsep, yaitu hubungan dengan realita yang diwakili. Nah, contohnya meja, mobil, dan lainnya. Kedua, konsep yang berhubungan dengan realitas yang diwakili. Contoh kecerdasan, kekerabatan, dan lain-lainnya. Konsep merupakan unsur pokok daripada penelitian. Konsep merupakan sesuatu yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sehingga dapat diukur secara empiris. Yaitu mengenai definisi operasional. Menjelaskan definisi operasional variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, guna menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman pada saat pengumpulan data. Penyimpangan muncul dalam bentuk bias. Penyimpangan dapat disebabkan oleh pemilihan atau penggunaan instrumen atau alat pengumpul data yang kurang tepat atau susunan pertanyaan yang tidak konsisten. Namun bukan berarti bahwa semua variabel perlu diberikan definisi operasional, karena variabel tersebut mungkin sudah jelas, mempunyai pengertian dan interpretasi yang sama. Misalnya jenis kelamin ini tidak perlu diberikan definisi operasional karena sudah jelas posisinya. Semua orang tidak akan membuat kesalahan untuk menentukan apakah seseorang itu laki-laki atau wanita. Sebaliknya, pekerjaan pokok misalnya justru sangat perlu diberikan definisi operasional, sebab pekerjaan pokok dapat diartikan pekerjaan yang paling banyak menghasilkan uang ataupun pekerjaan yang paling banyak menyita waktu dalam satu kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran. Nah, pengukuran dengan metode masing-masing peneliti ini akan memperoleh informasi atau data dari variabel yang bersangkutan. Contohnya, untuk variabel status gizi, cara pengukurannya dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Untuk variabel pendidikan, cara pengukurannya dengan wawancara. Untuk variabel kinerja, cara pengukurannya dengan melihat, mengecek, atau observasi hasil atau catatan untuk dokumen proses perawatan atau proses selanjutnya. Selanjutnya, manfaat dari definisi operasional. Manfaat definisi operasional variabel untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga memudahkan observasi atau pengukuran terhadap variabel. Selanjutnya mengenai tipe-tipe definisi operasional. Definisi yang pertama yaitu definisi operasional tipe A. Maksud dari definisi operasional tipe A adalah pola ini dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang
didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Yang kedua yaitu definisi operasional tipe B. Definisi operasional tipe B atau pola 2 dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Yang ketiga yaitu definisi operasional tipe C. Pola 3 ini dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristiknya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kerangka berpikir, hipotesis, model, hubungan antar variabel, definisi konsep, dan definisi operasional. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, penyampaian materi saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.